Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Adlu, Nurul Duha, dan Haryana. Di video ini, kami akan membahas mengenai dinasti Bani Umayyah, yaitu sejarah dan perkembangan keilmuan. Dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah merupakan kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafa Rasyidin yang memerintah dari 661 Masehi sampai 750 Masehi di Jazirah Arab, dan dari 756 Masehi sampai 1031 Masehi di Cordova, Asyams. Kakek dari khalifah pertama Bani Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, atau disebut juga dengan Muawiyah. Bani Umayyah memiliki keinginan kuat untuk menjadi penguasa yang sudah terpendam sejak dulu, karena ambisi Bani Umayyah menganggap keturunan mereka berasal dari golongan bangsawan terhormat dan mempunyai kekayaan yang melimpah. Sejarah kelahiran dinasti Umayyah. Islam kembali menjadi satu kepemimpinan politik di bawah kepemimpinan Muawiyah, dan Muawiyah mengubah sistem khilafah menjadi kerajaan-kerajaan. Di samping pula Muawiyah menjanjikan kepada Hasan bahwa Muawiyah akan memberikannya subsidi dan pensiun umur hidup sebesar 5 juta dirham dari bendahara Kubah, ditambah pasukan dari sebuah distrik di Persia. Akhirnya Hasan menghabiskan sisa hidupnya di Madinah dengan tenang dan nyaman hingga menghabiskan pada usia 45 tahun. Ketika Yazid bin Muawiyah naik tahta, sejumlah tokoh terkemuka di Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya. Yazid bin Muawiyah kemudian mengirim surat kepada gubernur Madinah dan memintanya untuk memaksa penduduk mengambil sumpah setia kepadanya. Dengan cara ini, semua orang terpaksa setia kepadanya, kecuali Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Zubair bin Awam. Melakukan konsolidasi atau penggabungan kekuatan kembali untuk menghasut Husain. Muawiyah dinobatkan sebagai Khalifah Ilaiyah Yerusalem pada 400 Hijriah. Dengan penobatannya itu ibu kota provinsi Suriah. Damaskus berubah menjadi ibu kota kerajaan Islam. Muawiyah memiliki kekuasaan yang terbatas karena beberapa wilayah Islam tidak mengakui kekhalifaannya. Selama proses arbitrase berlangsung, Amr bin al-As, tangan kanan Muawiyah, telah merebut Mesir dari tangan penduduk khalifah Ali bin Abi Thalib. Meskipun demikian, para penduduk di wilayah mengangkat Hasan, putra tertua khilafah Ali bin Abi Thalib, sebagai penerus yang sah. Akan tetapi, karena tidak didukung oleh pasukan yang kuat, sedangkan pihak Muawiyah semakin kuat, Hasan menjabat sebagai khalifah. Akhirnya Muawiyah melakukan perjanjian dengan Hasan. Isi perjanjiannya adalah penggantian pemimpin akan diserahkan kepada umat Islam sesudah masa Muawiyah berakhir.
Perjanjian dibuat pada tahun 661 Masehi, disebut dengan Perjanjian Mempersatukan Umat. Masa perkembangan keilmuan dinasti Umayyah terdapat beberapa bidang, di antaranya yaitu yang pertama bidang pemerintahan. Pada masa dinasti Umayyah, pusat pemerintahan dari Madinah dipindahkan ke Damaskus. Keputusan ini berdasarkan pertimbangan politis dan keamanan, yaitu letaknya jauh dari Kufah, pusat kaum Syiah, dan jauh dari Hijaz, tempat tinggal Bani Hashim. Lebih dari itu, Damaskus yang terletak di wilayah Syam atau Suriah adalah daerah yang berada di bawah genggaman Muawiyah selama 20 tahun. Sejak itu diangkat menjadi gubernur di distrik ini sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dalam menjalankan pemerintahan, Khalifah dinasti Umayyah dibantu oleh beberapa al-kutab atau sekretaris. Di antaranya yang pertama Katib Ar-Rasail, Katib Al-Jun, Katib Asyurtat, dan Katib Al-Qadi. Dinasti Umayyah pada masa kepemimpinan Muawiyah mendirikan departemen pencatatan, yaitu Diwan Al-Khatam. Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Khalifah harus disalin dan dalam suatu catatan, lalu yang asli disegel dan dikirim ke alamat yang dituju. Di samping itu, pelayanan pos atau Diwan Al-Barid diperkenalkan juga oleh Muawiyah. Selanjutnya, Muawiyah juga memisahkan antara urusan keuangan dengan urusan pemerintahan. Ia mengangkat seorang gubernur di setiap provinsi untuk melaksanakan pemerintahan. Akan tetapi, untuk memungut pajak, setiap provinsi diangkat seorang pejabat khusus dengan gelar Sahib Al-Kharraj. Pejabat ini terikat dengan gubernur, harus menggantungkan dirinya pada Sahib Al-Kharraj, dan hal ini membatasi kekuasaannya. Yang kedua, bidang hukum. Pada bidang pelaksanaan hukum, dinasti Umayyah membentuk suatu lembaga yang bernama Nizam Al-Qada atau organisasi kehakiman. Kekuasaan kehakiman zaman ini dibagi dalam 3 badan, di antaranya yaitu yang pertama Al-Qadi, yang bertugas untuk memutuskan perkara dengan ijtihadnya, karena pada waktu ini belum ada mazhab 4 atau mazhab-mazhab lainnya. Kemudian yang kedua Al-Hisbah, bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Kemudian yang ketiga An-Nasar fil Mazhalim, yaitu mahkamah tertinggi atau mahkamah banding. Selanjutnya yang ketiga bidang kemiliteran. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, perkembangan militer bangsa Arab telah mencapai kemajuan yang signifikan. Dalam peperangan dengan tentara Bizantium, bangsa Arab sekaligus mempelajari kelebihan metode militer Romawi dan menggunakannya sebagai model mereka. Muawiyah melaksanakan perubahan besar dan menonjol dalam pemerintahannya dan mengandalkan angkatan darat yang kuat dan efisien. Dia dapat mengandalkan pusat orang-orang Suriah yang taat dan setia, yang tetap berdiri di sampingnya dalam keadaan berbahaya sekalipun. Tentara Umayyah secara umum dirancang mengikuti struktur organisasi tentara Bizantium. Kesatuannya di bidang ilmu kelompok yaitu tenaga 2 sayap, depan dan belakang. Kemudian secara umum, ekspansi yang dilakukan pemerintahan dinasti Umayyah berhasil melakukan penaklukan yang meliputi 3 wilayah.
Yang pertama, pasukan Romawi di Asia Kecil. Penaklukannya ini sampai dengan pengepungan Konstantinopel dan beberapa kepulauan di laut. Yang kedua, wilayah Afrika Utara. Penaklukannya ini sampai Samudra Atlantik dan menyeberang ke Gunung Tarik sehingga ke Spanyol. Kemudian wilayah yang ketiga yaitu wilayah timur. Penaklukannya yaitu sampai ke sebelah timur Irak, kemudian meluas ke wilayah Turkistan di utara dan ke wilayah Sind di bagian selatan. Muawiyah berhasil menaklukkan Tunis, Khurasan sampai Sungai Oxus serta Afghanistan sampai Kabul. Afrika, pasukan dinasti Umayyah berhasil menaklukkan Bansarat pada tahun 41 Hijriah sampai 661 Masehi. Kamunia atau dekat Kairawan. Susat juga ditaklukkan pada tahun yang sama. Uqbah bin Nafi, kota Karyawan, dibangun pada tahun 50 Hijriah sampai 670 Masehi. Sementara itu, Kur yang merupakan sebuah wilayah di Sudan berhasil pula ditaklukkan. Akhirnya penaklukan ini sampai ke wilayah Maghrib Tengah atau Aljazair. Pada tahun 43 Hijriah atau 663 Masehi, pasukan ini dapat menaklukkan Sajistan dan sebagian wilayah Takharistan pada tahun 44 Hijriah atau 665 Masehi. Mereka sampai ke wilayah Kuhistan pada tahun 44 Hijriah atau 664 Masehi. Pasukan dinasti Umayyah menyerang wilayah Sind dan India. Penduduk di tempat itu senantiasa melaksanakan pemberontakan sehingga membuat kawasan ini selamanya tidak stabil, kecuali pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Kemudian bidang yang keempat yaitu bidang ekonomi. Pada masa dinasti Umayyah, ekonomi mengalami kemajuan yang luar biasa. Wilayah penaklukan yang begitu luas memungkinkan dinasti ini untuk mengeksploitasi potensi ekonomi negeri-negeri taklukan. Mereka juga dapat mengangkut sejumlah besar budak ke dunia Islam. Penggunaan tenaga kerja ini membuat bangsa Arab hidup dari negara taklukan dan menjadikannya kelas pemungutan pajak, sekaligus memungkinkannya untuk mengeksploitasi negara-negara tersebut seperti Mesir, Suriah, dan Irak. Bukan hanya eksploitasi yang bersifat menguras yang dilakukan dinasti Umayyah, melainkan ada juga usaha untuk memakmurkan negara taklukannya. Hal ini terlihat dari kebijakan gubernur Irak yang saat itu dijabat oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Dia berhasil memperbaiki saluran-saluran air sungai Eufrat dan Tigris, memajukan perdagangan dan memperbaiki sistem ukuran timbang, takaran, dan keuangan. Sejumlah uang, emas, dan perak pernah dicetak pada masa Abdul Malik, tetapi cetakan itu hanya tiruan dan mata uang Bizantium dan Persia. Pada tahun 695 Masehi, Abdul Malik mencetak dinar emas dan dirham perak yang mungkin hasil karya orang Arab. Wakilnya di Irak yaitu Al-Hajjaj mencetak uang perak di Kufah dan pada tahun berikutnya. Adapun sumber utama pemasukan sama dengan sumber pendapatan pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pajak. Di setiap provinsi, semua biaya untuk urusan administrasi lokal, belanja tahunan negara, gaji pasukan. Adapun sumber utama pemasukan sama dengan sumber
pendapatan pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pajak. Di setiap provinsi, semua biaya untuk urusan administrasi lokal, belanja tahunan negara, gaji pasukan, dan berbagai bentuk layanan masyarakat dipenuhi dari pemasukan lokal dan sisanya dimasukkan dalam kas negara. Baik, yang kelima, bidang sosial. Pada masa dinasti Umayyah, orang-orang Muslim Arab memandang dirinya lebih mulia dari segala bangsa bukan Arab atau mawali. Orang-orang Arab memandang dirinya Sayyid, tuan atas bangsa bukan Arab, seakan-akan mereka dijadikan Tuhan untuk memerintah. Dengan demikian, antara bangsa Arab dengan negeri taklukannya terjadi jurang pemisah dalam hal pemberian hak-hak bernegara. Masyarakat pada masa dinasti Umayyah terbagi ke dalam 4 kelas sosial. Kelas tertinggi diisi oleh para penguasa Islam yang dipimpin oleh keluarga kerajaan dan kaum aristokrat Arab. Kelas sosial kedua adalah para mu'allaf yang masuk Islam melalui pemaksaan, sehingga negara mengakui hak penuh mereka sebagai warga muslim. Kelas sosial yang ketiga adalah anggota sekte dan para pemilik kitab suci yang diakui, yang disebut dengan Ahlul Azimmah, yaitu orang Yahudi, Kristen, dan Saba, yang telah mengikat perjanjian dengan umat Islam. Selanjutnya, kelas paling rendah dalam masyarakat Arab adalah golongan budak. Meskipun perlakuan terhadap budak telah diperbaiki dalam praktiknya, mereka tetap menjadi penduduk kelas rendah. Yang keenam, bidang peradaban. Selama periode kekuasaan dinasti Umayyah, 2 kota Hijaz yaitu Mekkah dan Madinah menjadi tempat berkembangnya musik, lagu, dan puisi. Sementara itu, kota kembar di Irak, Basrah, dan Kufah berkembang menjadi pusat aktivitas intelektual di dunia Islam. Di sini, kajian ilmiah tentang bahasa dan tata bahasa Arab telah dimulai. Motif awalnya adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan bahasa para penduduk agama Islam baru yang ingin mempelajari Al-Quran, menduduki posisi pemerintahan, dan bisa berinteraksi dengan para penakluk. Di samping itu, kesenjangan yang besar antara bahasa klasik Al-Quran dengan bahasa percakapan sehari-hari yang telah tercampur dengan bahasa Suriah, Persia, dan dialek lain yang memicu munculnya minat pengkajian bahasa. Oleh karena itu, bukan suatu kebetulan jika perintis tata bahasa Arab legendaris Abu al-Aswad al-Duali wafat pada tahun 688 Masehi berasal dari Baghdad. Selanjutnya, ketujuh, bidang keagamaan. Pada masa dinasti Umayyah terdapat cikal bakal gerakan filosofis keagamaan yang berusaha untuk menggoyahkan fondasi Islam pada masa pertama abad ke-8 di Basrah. Hidup seorang tokoh terkenal bernama Wasil bin Atta, wafat pada tahun 748 Masehi. Seorang pendiri mazhab rasionalisme kondang yang disebut Mu'tazilah. Disebut Mu'tazilah karena mereka mendakwakan ajaran bahwa siapapun yang melakukan dosa besar dianggap telah keluar dari barisan orang beriman, tetapi tidak menjadikannya kafir. Ia berada dalam kondisi pertengahan antara kedua status itu. Wasil pernah belajar kepada Hasan al-Basri yang cenderung pada doktrin kebebasan berkehendak atau free will, yang kemudian menjadi doktrin utama dalam sistem keyakinan orang Mu'tazilah. Doktrin tersebut pada saat itu dianut oleh kelompok Qadariyah atau free will, yang dibedakan dari kelompok Jabariyah, fatalism. Orang Qadariyah mempresentasikan penentangan terhadap konsep takdir yang mempresentasikan perentangan hidup tentang konsep takdir yang ketat dalam Islam, kekuasaan Tuhan yang sangat ditekankan dalam Al-Quran, dan pengaruh Yunani Kristen. Selanjutnya, ke-8, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pada periode dinasti Umayyah belum ada pendidikan formal. Putra-putra khalifah dinasti Umayyah biasanya akan disekolahkan ke Badia, gurun Suriah, untuk mempelajari bahasa Arab murni dan mendalami puisi. Muawiyah pun mengirimkan putranya ke Badia yang kemudian menjadi penerusnya, Yazid bin Muawiyah, pada masa tersebut.
Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.